Perkenalkan, nama saya Namira Anjani dari Farmasi A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Semoga selawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul kemuliaan, beserta keluarga dan sahabat-sahabat semuanya. Kita panjatkan segala puji kepada Allah dan kita meminta pertolongan kepada Allah, seraya memohon ampun dan meminta perlindungannya dan segala keburukan jiwa dan dari kejelekan amalia. Barang siapa yang telah Allah tunjukkan jalan baginya, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam bagi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang agama Islam yang berjudul Kedamaian dalam Islam, memahami esensi dan ajarannya. Islam adalah agama yang membawa pesan kedamaian dan kasih sayang untuk seluruh alam. Kata Islam sendiri berasal dari akar kata As-salam, yang berarti damai atau selamat. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan mematuhi segala perintah serta larangannya, dengan tujuan utama menciptakan harmoni dan kedamaian, baik dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun alam semesta. Di sini hadirin sekalian, esensi kedamaian dalam Islam terdapat 2 poin, yaitu Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam menegaskan dirinya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ini berarti ajaran Islam tidak hanya membawa kebaikan bagi hadirin sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang dimensi kedamaian dalam Islam yang terdapat 3 poin. Poin pertama adalah dimensi tauhidiyah atau ketuhanan. Allah adalah sumber segala kedamaian. Setiap muslim diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, yaitu bahwa hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan damai. Kedamaian batin adalah fondasi untuk menciptakan kedamaian eksternal. Kemudian di sini ada poin kedua, yaitu dimensi insaniyah atau kemanusiaan. Islam mendorong umatnya untuk hidup damai dengan sesama manusia. Ini diwujudkan melalui sikap saling mengenal, memahami, menghormati, mencintai, dan menolong satu sama lain. Tidak ada ruang bagi diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan dalam ajaran Islam. Setiap bentuk kekerasan, apalagi pembunuhan, adalah dosa besar dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, dimensi kauniyah atau alam semesta. Kedamaian juga harus dijaga dalam hubungan manusia dengan alam. Alam diciptakan Allah untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari ajaran Islam tentang kedamaian.
sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang agama Islam yang berjudul Kedamaian dalam Islam, memahami esensi dan ajarannya. Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Kata Islam sendiri berasal dari kata as-salam yang berarti damai atau selamat. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan mematuhi segala perintah serta larangannya, dengan tujuan utama menciptakan harmoni dan kedamaian, baik dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun alam semesta. Hadirin sekalian yang berbahagia, di sini ada esensi kedamaian dalam Islam. Terdapat 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang poin pertama, ada Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam menegaskan dirinya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh Islam. Ini berarti ajaran Islam tidak hanya membawa kebaikan bagi umat muslim saja, tetapi juga bagi seluruh makhluk ciptaan Allah tanpa memandang agama, ras, atau suku. Kedamaian dalam Islam bukan hanya sekedar tidak adanya konflik, tetapi juga mencakup kesejahteraan, keadilan, dan harmoni sosial. Meskipun kita memiliki teman yang beda agama atau ras yang berbeda, kita harus tetap saling menolong walaupun berbeda-beda keyakinan, berbeda ras, dan berbeda suku. Yang kedua, ada poin kedamaian sebagai fondasi kehidupan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memuat banyak ajaran tentang pentingnya kedamaian. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 61, Allah memerintahkan agar jika ada kecenderungan damai dari pihak lawan, maka umat Islam juga harus cenderung kepada perdamaian dan bertawakal kepada Allah. Hal ini menegaskan bahwa perdamaian adalah pilihan utama dalam menyelesaikan konflik. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ajaran Islam untuk mewujudkan kedamaian. Di sini saya akan menjelaskan terdapat 4 poin. Poin pertama adalah keadilan sebagai syarat mutlak perdamaian. Perdamaian dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Al-Quran menegaskan bahwa perdamaian hanya akan tercapai jika keadilan ditegakkan. Keadilan ini meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakadilan adalah akar dari konflik dan perpecahan. Seperti pada berita-berita pada umumnya, ada orang yang rakus atau serakah, terus tidak adil dalam membagi, maka pasti akan terjadi kekonflikan. Poin yang kedua adalah toleransi dan menghormati perbedaan. Islam sangat menekankan toleransi antar umat beragama dan antar bangsa. Umat Islam diajarkan untuk menghormati hak-hak orang lain, termasuk mereka yang berbeda agama atau keyakinan. Quran surah Al-Baqarah ayat 208 memerintahkan untuk memasuki kedamaian secara total, baik lahir maupun batin. Poin ketiga adalah dialog dan musyawarah dalam
penyelesaian konflik. Islam mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai jalan terakhir jika semua upaya damai telah gagal. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah teladan dalam mengedepankan dialog dan anti kekerasan. Bahkan dalam menghadapi penindasan di Mekah. Kemudian poin keempat, akhlak mulia sebagai pilar kedamaian. Kedamaian tidak akan terwujud tanpa akhlak mulia, seperti jujur, memaafkan, meninggalkan prasangka buruk, dan menghindari kesombongan. Akhlak ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kolektif bersama-sama. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka kita juga akan tahu pentingnya kedamaian dalam kehidupan. Kedamaian adalah nilai esensial dalam kehidupan manusia. Dalam suasana damai, tercipta hubungan harmonis, interaksi yang sehat, dan dinamika sosial yang humanis. Bahkan ibadah dalam Islam seperti sholat dan mengaji hanya dapat dilakukan dengan hati yang tenang dan damai. Jadi kesimpulan dari ceramah yang dapat kita ambil, Islam adalah agama yang mengajarkan dan memperjuangkan kedamaian sejati. Kedamaian dalam Islam meliputi aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Umat Islam tentunya saja dituntut untuk menjadi agen perdamaian, menebar kasih sayang, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan memahami dan mengamalkan esensi ajaran kedamaian dalam Islam, kita akan mampu membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan mudah-mudahan para sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada saya pribadi. Wabillahi wa taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.